Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah mahasiswa sekalian, hari ini kita akan melaksanakan praktikum tentang jangka sorong. Nah, seperti yang Anda lihat, ini adalah alat yang nama jangka sorong. Jangka sorong ini digunakan untuk beberapa hal. Yang pertama adalah mengukur ketebalan suatu benda, seperti yang kalian lihat ini. Kemudian, untuk mengukur ke diameter dalam satu benda, biasanya sering digunakan untuk pipa. Jadi, bagian yang ini kita masukkan ke dalam lubangnya dan kita besarkan rapat seperti ini. Nah, kalian lihat ini akan mengembang. Bagian mengembang inilah yang dapat digunakan untuk mengukur diameter dalam suatu benda. Yang ketiga, fungsi dari jangka sorong dapat juga untuk mengukur kedalaman suatu benda. Biasanya kedalaman seperti tabung ini kita kan punya kedalaman. Nah, Anda lihat ada ujung seperti yang menjorok di bagian ini. Ujung yang menjorok ini dapat digunakan untuk mengukur kedalaman satu benda. Seperti kita contohkan seperti hal yang berikut. Nah, ini. Nah, ketika bagian bawah ini mentok ke ujung suatu benda, maka kita dapat mengukur kedalaman benda tersebut. Baiklah, di sesi yang berikut ini kita akan mencoba memperlihatkan secara lebih detail apa itu yang disebut dengan jangka sorong. Nah, seperti yang Anda lihat, ada dua skala di jangka sorong. Yang pertama adalah skala utama yang berada seperti di bagian yang saya tunjukkan ini. Skala utama ini lebih mirip seperti skala-skala yang ada pada penggaris pada umumnya. Nah, yang kemudian ada skala nonius. Skala nonius seperti yang saya tunjukkan di ujung pena ini. Nah, di bagian ujung skala nonius ada bagian yang menunjukkan angka kecil seperti ini. Ya, seperti yang Anda lihat adalah angka 0,05 mm. Ini adalah tingkat ketelitian tertinggi dari sebuah jangka sorong. Umumnya jangka sorong memiliki tingkat ketelitian 0,05 mm, tapi pada beberapa jangka sorong lainnya ada yang memiliki ketelitian hingga 0,01 mm. Nah, untuk dapat mengukur menggunakan jangka sorong, saya akan mempraktekannya bagaimana menggunakan jangka sorong. Yang pertama, kita akan terlebih dahulu kita akan menggunakan tabung reaksi ini kan ya. Tabung reaksi ini kita akan mengukur diameter luar dari tabung reaksi ini. Nah, untuk mengukurnya Anda letakkan tabung reaksi ini di dalam seperti ini dan kita akan mengapit tabung reaksi ini menggunakan bagian yang panjang ini. Nah, setelah Anda atau kita menjepit tabung reaksi ini, kita dapat mengunci bagian atas ini untuk memastikan agar bagian yang kita ukur tidak lagi bergeser. Setelah kita apit bagian kita lakukan penguncian, kita dapat melihat skala utamanya berada di bagian ini. Nah, dalam kasus ini skala utamanya adalah kita lihat ya 1 cm. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 16 mm skala utama. Kemudian untuk mengukur skala noniusnya, hal yang harus diperhatikan adalah bagian garis mana yang paling sejajar dengan garis di skala utama. Dalam hal ini, saya coba lihat. Nah ini. Bagian yang sejajar ada pada garis setelah garis angka 2. Nah, garis angka 2. Sehingga kita ukur skala noniusnya dari paling sisi kiri 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti yang sejajar adalah garis kelima. Garis kelima ini akan kita kalikan dengan tingkat ketelitian 0,05 mm. Sehingga akan didapatkan hasil dari skala nonius sebesar 0,25 mm. Nah, itulah besar dari skala nonius. Hasil pengukurannya adalah skala utama tadi yang kita ukur sebesar 16 mm ditambah hasil skala nonius sebesar 0,25 mm sehingga hasil pengukurannya adalah 16,25 mm. Itu kalau kita mengukur ketebalan. Seperti yang saya katakan di sesi sebelumnya, jangka sorong ini bisa juga digunakan untuk mengukur diameter dalam. Untuk mengukur diameter dalam, gunakan ujung yang lancip ini dan dimasukkan seperti ini. Lalu kita kunci bagian di baut atasnya, putaran atas.
lalu dibaca kembali seperti kita mengukur diameter luar. Begitu juga jika kita akan mengukur kedalaman dari tabung reaksi ini. Dapat kita masukkan seperti ini, ujung yang panjangnya, dan lalu kita kunci di bagian sininya. Nah, seperti Anda lihat, ujung bagian panjangnya ada di bagian belakang ini. Inilah yang digunakan untuk mengukur kedalaman satu tabung atau benda-benda lainnya. Terima kasih. Baik, mahasiswa sekalian, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan video tadi tentang bagaimana cara menghitung jangka sorong ya. Jadi tadi kita telah mempraktekkan bagaimana cara mengukur benda dengan menggunakan jangka sorong. Nah, misalkan dalam perhitungan tadi ya, kalian mendapatkan angka 13 mm ya di sini ya. 13 mm, maka ditulis 13 ya. 13 mm atau 1,3 cm ya. Nah, kita lakukan 4 kali percobaan ya. 4 kali percobaan itu untuk melihat setiap percobaan itu bisa berbeda tergantung dengan tingkat ketelitian kita masing-masing ya. Jadi pertama kita hitung tadi kan skala utama misalkan 13. Kemudian ada lagi skala Nonius ya. Skala Nonius itu kita hitung yang paling sejajar dengan skala utama. Misalkan dari garis tadi yang dijelaskan oleh Pak Budi tadi ada misalkan 15 garis ya. Nah, 15 garis kita tulis 15, kemudian dikali dengan skala ketelitiannya. Skala ketelitiannya tadi adalah 0,05. Nah, itu percobaan pertama. Kemudian kita lakukan lagi percobaan kedua. Misalkan yang kita dapatkan skala utamanya 12, kita tulis 12. Kemudian skala Noniusnya, misalkan yang paling sejajar itu di garis yang ke-14. Maka 14 dikali dengan 0,05. Begitu juga untuk percobaan ketiga dan percobaan keempat. Nah, setelah kita dapatkan skala utama 13, maka skala Nonius itu dikali dengan skala ketelitiannya ya. Didapatkan angkanya 0,75. Nah, untuk kemudian skala utama itu kita tambahkan dengan skala Nonius, hasilnya adalah 13,75 ya. Nah, begitu juga untuk percobaan kedua, percobaan ketiga dan percobaan keempat. Nah, dari data itu kita lakukan perhitungan rata-rata pengukuran ya. H sama dengan HN dibagi dengan N ya. H1 ditambah H2 ditambah H3 ditambah H4. Nah, angka ini kita masukkan ke rumus ya. 13,75 ditambah 12,7 ditambah 13,1 dan ditambah dengan 12,15 dibagi dengan 4 ya. 4 kali pengukuran tadi. Maka hasil penjumlahan ini didapatkan 51,7 dibagi dengan 4. Maka hasilnya adalah 12,925 mm. Nah, kemudian kita lakukan perhitungan tentang ketidakpastian pengukuran ya. Delta HN rumusnya sama dengan HN dikurang H. HN 13,75 ini dikurang dengan H ini ya. Ini. Nah, maka 13,75 dikurang 12,925 hasilnya adalah 0,825. Begitu juga untuk delta H2, delta H3, delta H4 ya. Ini dari angka ini dikurangkan dengan H ya. Nah, didapatkan masing-masing ya. Dari delta H2 hasilnya adalah min 0,225, delta H3 sama dengan 0,175, delta H4 sama dengan 0,775. Nah, ini dijumlahkan hasilnya adalah 0 ya, dibagi dengan N jumlahnya, yaitu 4 sama dengan 0. Untuk hasil pengukuran ya, delta H ditambah dengan H ya. Delta H nya tadi kita dapatkan 0 ditambah dengan H. H nya adalah 12,925. Maka hasil pengukurannya adalah 0 tambah 12,925. Untuk kesalahan pengukuran atau KR, delta H dibagi H ya. Maka 0 dibagi dengan 12,925. Sama dengan 0 kali 100% ya. Ini kan hasil pembagiannya kan 0 ya. Kita kalikan 1%, maka hasilnya adalah 0% ya. Jadi kesalahan pengukurannya adalah 0%. Nah, seperti itu untuk cara pengukurannya.
bisa dilakukan pada beberapa kali pengukuran. Nanti ada format perhitungannya di buku panduan praktikum. Mungkin itu untuk cara pengukuran jangka sorong. Pada sesi ini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan mikrometer sekrup dan bagaimana mengukur menggunakan mikrometer sekrup. Nah, seperti di sesi sebelumnya kita menjelaskan tentang jangka sorong ya. Jangka sorong ada skala utama dan ada juga skala Nonius. Nah, begitu juga halnya sama dengan berlaku juga pada mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup memiliki skala utama seperti yang saya tunjukkan. Nah, kemudian ada juga skala Nonius yang seperti tunjukkan di ujung pena ini. Fungsi dari mikrometer sekrup agak sedikit berbeda dengan jangka sorong. Kalau jangka sorong kita bisa mengukur kedalaman, ada juga diameter dalam dan diameter luar. Pada mikrometer sekrup kita cenderung menggunakannya untuk mengukur ketebalan benda-benda yang berukuran tipis. Nah, untuk ketelitian sendiri, biasanya mikrometer sekrup ini memiliki ketelitian 0,01 mm. Tapi tidak menutup kemungkinan ada beberapa mikrometer sekrup yang pernah saya temui memiliki tingkat ketelitian hingga 0,005 mm. Nah, baiklah, kita akan mencontohkan bagaimana menggunakan mikrometer sekrup. Seperti Anda lihat, kita memiliki beberapa di sini plat aluminium. Kita ambil saja sekitar 5 ya semuanya. 1 2 3 4 5. Ada 5 lembar plat aluminium. Plat aluminium ini akan kita jepit di sini. Di tengah ini. Nah, seperti ini. Dan kemudian kita putar. Kita jepit menggunakan ujung yang sini. Ingat ya, ujung paling belakang yang kecil yang kita putar, bukan ujung bagian yang besar ini. Nah, kita jepit bagian ini, putar ke arah searah jarum jam untuk menjepit. Nah, seperti yang Anda lihat, udah bisa saya lepas. Putar terus hingga berbunyi klik. Mungkin sebentar lagi bunyi nih. Terus kita putar sehingga berbunyi klik. Nah, gitu. Jadi kalau udah bunyi klik biasanya nggak bisa diputar lagi. Ketika berbunyi klik yang pertama, kita harus stop dan melakukan pembacaan hasil. Bagaimana untuk melakukan pembacaan hasil pada mikrometer sekrup? Nah, yang pertama kita lihat ada skala utama. Skala utamanya bernilai milimeter dan nilai paling kecilnya 0,5 mm. Jadi dari garis yang sebelah atas ini ke yang sebelahnya lagi, itu besarnya adalah 1 mm. Sedangkan garis yang berada di bawah di skala utama besarnya adalah 0,5 mm. Jadi kita coba gini ya. 1 mm, 2 mm garis atas. Garis bawahnya adalah 3 mm. Sorry ya, bukan ya. 2,5 mm karena garisnya di bawah ya, garis ketiga. 2,5 mm yang sini. Nah, kemudian sehingga kita dapatkan skala utama adalah sebesar 2,5 mm. Itu adalah skala utama. Kemudian bagaimana membaca skala Noniusnya? Seperti Anda lihat, di sini ada angka 40 dan 45. Nah, garis yang benar untuk dibaca adalah garis yang sejajar dengan garis tengah pada skala utama. Ya, pada hal ini kita lihat 1, 2. Sehingga skala Noniusnya adalah garis yang menuju 42. Nah, nilai 42 ini kita kalikan dengan tingkat ketelitian dari mikrometer sekrup, yaitu sebesar 0,01 mm. Sehingga hasil skala Noniusnya akan sebesar 0,42 mm. Untuk hasil dari pembacaannya adalah skala utama ditambah dengan skala Nonius adalah sebesar 2,5 mm. Kita tambah dengan 0,42 mm, yaitu hasilnya sebesar 2,92 mm. Inilah hasil pembacaannya. Demikian, selanjutnya akan dijelaskan oleh bagian yang lain untuk bagaimana membuat laporan praktikum Anda. Terima kasih. Baik, kita akan melanjutkan
dengan perhitungan mikrometer skrut ya. Tadi kita telah mempelajari tentang bagaimana cara mengukur ya, benda dengan menggunakan mikrometer skrut. Nah, misalkan benda yang kita ukur adalah plat aluminium ya, plat aluminium seperti ini. Nah, seperti ini, seperti yang ditunjukkan oleh Pak Budi tadi. Jadi sama dengan jangka sorong tadi, kita juga mempunyai dua skala ya. Yang pertama adalah skala utama dan skala nonius. Nah, skala utama misalkan diketahui 5 ya, 5 mm. Nah, kemudian kita ukur ya, kita dapatkan nilai skala noniusnya adalah 48. Maka nilai skala nonius ini dikalikan dengan skala ketelitiannya ya, seperti yang dijelaskan tadi. Jadi skala ketelitiannya adalah 0,01 ya, 48 dikali 0,01 sama dengan 0,48 mm. Maka hasilnya adalah di 5 ya, skala utama ini ditambah dengan skala nonius ya. Jadi 5 ditambah dengan 0,48, hasilnya adalah 5,48 mm. Nah, kita lakukan percobaan itu sebanyak 4 kali ya, sama dengan jangka sorong tadi. Jadi kita ukur 4 kali percobaan, maka kita dapatkan masing-masing skala utamanya 14 ya. Nah, ini bisa berbeda tergantung dengan tingkat ketelitian masing-masing praktikan ya. Jadi misalkan skala utama untuk percobaan pertama 5, percobaan kedua 5, percobaan ketiga 6 mm ya, percobaan keempat 6 mm. Nah, setelah kita dapatkan hasilnya ini, kita hitung rata-rata pengukuran seperti tadi. Rata-rata pengukuran ini adalah H1 ditambah H2 ditambah H3 ditambah H4. Nilainya ini didapatkan dari nilai pengukuran ini ya, penjumlahan ini. Nah, maka kita dapatkan 5,48 ya, ditambah 5,48 ditambah 6,485 ditambah 6,485 dibagi dengan jumlah ya, jumlah percobaan banyak 4 kali, maka hasilnya adalah 23,93 dibagi 4 sama dengan 5,9825 mm. Untuk ketidakpastian pengukuran ya, delta Hn sama dengan Hn dikurang H ya. Delta H1 sama dengan 5,48 ini ya, dikurang dengan 5,9825 ya, dikurang dengan nilai rata-rata pengukurannya ini. Begitu juga untuk delta H2, delta H3 dan delta H4 ya. Dari nilai ini kita masukkan dikurang dengan nilai rata-rata pengukurannya. Kita dapatkan hasilnya masing-masing ya, min 0,5025 untuk delta H1 ya, min 0,5025 untuk delta H2. Itu juga untuk delta H3, delta H4 kita dapatkan juga angkanya. Kemudian delta Hn ya, kita jumlahkan. Ini kita jumlahkan dibagi dengan jumlah pengukurannya sama dengan penjumlahan yang ini hasilnya adalah 0 ya, dibagi dengan jumlah pengukurannya sama dengan 0 mm. Untuk hasil pengukuran ya, ini sama sebetulnya rumusnya dengan yang tadi ya. Tadi lupa untuk menuliskan plus minus ya. Jadi hasil pengukurannya adalah 0 ini ditambah dengan rata-rata pengukurannya ya, 5,9825. Jadi hasilnya ya, cara penulisannya 0 plus minus 5,9825 mm. Untuk kesalahan pengukuran ya, delta H itu dibagi dengan H ya, dengan rata-rata pengukuran sama dikali 100%. Jadi 0 dibagi 5,9825 dikali 100%. Maka hasil penjumlahan ini ya, pembagian ini adalah 0 ya, 100% sama dengan 0%. Nah, inilah yang akan kita kalian tuliskan ya, kalian tulis di laporan nanti ya. Jadi cara rumusnya ini sama ya, antara mikrometer skrut dengan jangka sorong. Dengan cuman hanya tingkat ketelitiannya yang berbeda. Skala utama juga biasanya berbeda ya. Nah, itu aja untuk mikrometer skrut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.